Video kali ini akan mengungkap tentang fakta dua jenderal yang jarang terungkap. Dua jenderal yang dimaksud adalah Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto dalam babak sejarah penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965. Dikutip dari buku, Pak Harto, dari Mayor ke Jenderal Besar, yang disusun Nur Johannuh, dikisahkan pada hari di mana Angkatan Darat kehilangan 6 orang jenderal, maka dari Jenderal Angkatan Darat yang tersisa, yang tidak dibunuh dalam kudeta itu, Mayor Jenderal Soeharto yang pertama kali mengambil keputusan untuk menumpas pemberontakan itu. Ketika itu, setelah mengetahui Letnan Jenderal Ahmad Yani diculik dan belum diketahui keberadaannya, tanggal 1 Oktober tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto selaku Pangkostrat mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Kenapa hal itu dilakukan? Tindakan Jenderal Soeharto itu bukan tindakan yang disebut sebagai insubordinasi, melainkan sesuai standing order atau order tetap di Angkatan Darat. Jika Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Yani berhalangan, maka Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto yang menggantikan. Namun pada malam harinya, melalui radio, Presiden Soekarno menyatakan pimpinan Angkatan Darat dipegang langsung oleh Presiden dan Presiden menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Tulis Nur Johannuh dalam buku, Pak Harto, dari Mayor ke Jenderal Besar. Maka, pada hari itu, tanggal 1 Oktober tahun 1965, 6 Jenderal Angkatan Darat diculik oleh pemberontak G30 SPKI. Dan di hari yang sama terjadi dualisme pimpinan Angkatan Darat, Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto. Keraguan-raguan pun menyelimuti Angkatan Darat yang ketika itu mulai melancarkan aksi balasan melawan komplotan gerakan 30 September. Tapi kemudian, Jenderal Abdul Haris Nasution yang lolos dari target pembunuhan pemberontak G30 SPKI, Ba'da Maghrib bergabung ke markas Kostrat. Sebagai yang paling senior dalam TNI, Nasution mendukung langkah Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, sesuai dengan standing order, dan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Di markas Kostrat juga berkumpul para petinggi TNI termasuk asisten 3 KSAD Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro. Kepada Pranoto, Jenderal Nasution meminta agar ia menolak penunjukannya sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat karena Jenderal Soeharto sedang memimpin operasi. Dalam biografinya, memenuhi panggilan tugas jilid 6, Nasution menyebutkan, "Saya tegaskan kepadanya di depan Jenderal Soeharto, kami tidak menolak order Presiden, tapi order itu belum bisa dilakukan. Jenderal Soeharto sedang memimpin operasi dan tentulah tidak bisa ia diberhentikan begitu saja. Ini adalah urusan teknis militer yang kami hadapi. Urusan politik terserah Bapak." Bapak yang dimaksud Jenderal Nasution adalah Presiden Soekarno. Pernyataan Jenderal Nasution itu dilontarkan ketika Ajudan Bung Karno, Kolonel KKU Bambang Wijanarko datang ke markas Kostrat untuk menyampaikan pesan Presiden Soekarno jika Majen Pranoto diminta menghadap Presiden ke Halim. Pada kesempatan itu juga, Mayor Jenderal Soeharto berpesan kepada Kolonel Bambang Wijanarko, usahakan Bapak meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Pesan ini disampaikan oleh Bambang Wijanarko melalui Wakil Perdana Menteri II Leimena yang sedang ada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma bersama Bung Karno. Sebelum tengah malam, Presiden Soekarno meninggalkan Halim menuju Bogor. Sesampai rombongan Presiden di Istana Bogor, Bambang Wijanarko menelpon ke Kostrat memberitahukan bahwa Presiden sudah sampai di Istana Bogor, dan barulah Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan Kolonel Sarwo Edi menyerang Halim yang sudah diketahui bahwa tokoh-tokoh pemberontak G30 SPKI berada di sana. Menurut Nur Johannuh dalam buku yang ditulisnya, dengan bergabungnya Nasution ke Kostrat, sebagai sosok tentara yang syarat pengalaman kemiliteran dan paling senior, menjadi pukulan psikologis bagi pemberontak G30 SPKI, dan menambah kekuatan moral bagi tentara dalam penumpas pemberontakan itu. Masih menurut Nur Johannuh dalam bukunya, andai saja pada saat yang kritis itu Jenderal Nasution mengambil alih komando penumpasan pemberontakan G30 SPKI dari tangan Mayor Jenderal Soeharto, sangat mungkin sejarah pimpinan nasional Indonesia akan berbeda. Sebagai jenderal yang paling senior di TNI pada waktu itu,
tentu semua jenderal yang ada di Kostrad saat itu akan patuh pada Nasution. Dalam buku Suharto and His Generals karya David Jenkins, terbitan Cornell University New York 1984, ditulis tentang desakan Adam Malik kepada Nasution untuk mengoper kekuasaan. Dalam buku itu juga diungkapkan jika 4 kali Jenderal Suharto sudah menyerahkan komando kepada Jenderal Nasution, namun Nasution menolaknya. Jadi terlalu naif dan melenceng dari fakta sejarah, menyebut Jenderal Suharto melakukan kudeta, merangkak, karena pada hari-hari yang kritis itu, 4 kali Jenderal Suharto akan menyerahkan komando penumpasan pemberontakan G30 SPKI kepada Jenderal Nasution, kata Nur Johannuh. Masih kata Nur Johannuh dalam buku yang disusunnya, jika saja Jenderal Nasution mengambil alih komando penumpasan pemberontakan G30 SPKI dari Jenderal Suharto, sangat mungkin dialah yang akan menjadi tokoh penumpasan pemberontakan itu. Dan sangat mungkin pula Jenderal Nasution yang berpeluang menjadi pimpinan nasional setelah Presiden Soekarno, namun takdir sejarah menentukan Jenderal Suharto.